apakah kita terdaftar atau tidak. Ini yang penting ya, karena kita tidak mungkin menggunakan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari kalau ternyata kita tidak terdaftar. Ada dua cara. Pertama, adik-adik sekalian datang ke kantor desa, ketemu dengan PPS atau kantor kecamatan, ketemu dengan PPK atau KPU Kabupaten, mengecek data kita, perlihatkan KTP atau melihat pengumuman yang ada di setiap desa. Cari pengumuman apakah nama kita terdaftar atau tidak. Itu cara yang agak ribet ya. Cara kedua, tolong masuk di DPT online. Next ya. Nah ini cek DPT online. Bisa masuk sekarang di Google. Kalau adik-adikku sekalian punya KTP apa? Ya KTP dengan HP ya, disiapkan. Masuk di Google, cek DPT online KPU.id. Klik saja di Google, cek DPT online, langsung diarahkan oleh Google masuk ke KPU.id. Masukkan NIK kita. Kalau kita terdaftar dalam DPT, maka di situ akan muncul nama, TPS apa, desa di mana, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Masukkan NIK-nya, NIK-nya saja. Masukkan NIK-nya, kemudian akan muncul kalau kita terdaftar. Ya, kalau kita terdaftar akan muncul seperti ini. Kalau kita tidak terdaftar, apa yang harus dilakukan? Nah ini, kalau ternyata setelah masuk cek DPT online, ternyata tidak terdaftar, maka tolong adik-adik sekalian melapor ke penyelenggara pemilu. Apakah di PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, bisa semua. Masukkan, sampaikan ini KTP saya tidak terdaftar. Nanti kami yang akan memproses untuk didaftar sebagai daftar pemilih khusus. Ya, nanti pada hari akan menggunakan hak pilihnya di jam 12. 1 jam waktu kita. Kalau adik-adik tidak terdaftar. Nah, bagaimana kalau seumpama pada hari H kita punya tugas nih, kita belajar di sebuah wilayah, bisa pindah memilih, ya melapor saja ke penyelenggara kami, apakah di PPS, PPK dan sebagainya untuk pindah memilih. Nah, next yang terpenting yang kami ingin sampaikan adik-adik sekalian di slide 20 ya. Kalau tadi kita sudah mengenal calon, visi misinya seperti apa, kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Sebagai bagian evaluasi adik-adik sekalian 2019 yang lalu. Halo. Nah, 2019 yang lalu pemilih kita yang hampir 800 lebih pengguna hak pilih di 2019 yang lalu, itu surat suara pilpres yang salah dipilih, salah dicoblos sehingga dinilai batal atau keliru dicoblos itu 12.000 pilpres ini. Surat suaranya pilpres itu ada foto, ada nama, ada nomor urut di dalam satu kotak, kemudian bentuknya kecil, ya seperti A4 itu kertasnya. Itu salah dicoblos di surga 12.000. Coba bayangkan itu. DPD itu 56.000 lebih gede lagi DPD. 56.000. Suara kursi terakhir DPD itu 8.000. Kalau ini dia akumulasi ini hampir sampai 56.000 pemilih kita di Sumbar yang keliru mencoblos. Coba bayangkan, itu DPD yang ada gambar, ada foto, ada nama. DPR RI 52.000. Ya 52.000 yang salah mencoblos. Kemudian 46.000 DPR provinsi total ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.